Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sali Nababan SPD, guru kelas 6 di SD Pelita Kasih Kota Bengkulu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Mataram dengan nomor peserta 2015001300026. Berikut ini adalah video uji kinerja punya saya di SD Pelita Kasih Kota Bengkulu. Silahkan menyaksikan. Harus betul-betul dikerjakan tugasnya. Nah, sekarang coba kita kondisikan dulu. Coba dilihat di bawah mejanya, apakah masih ada sampah? Tidak. Ada lagi, bagus. Masih menjaga kebersihan. Nah, tidak ada yang membawa alat tulis. Kalau semua sudah bawa alat tulis semuanya. Itu sudah kita siapkan betul-betul. Nah, adakah yang absen hari ini? Menghubunginya ya, dia sakit, kita doakan supaya dia segera sembuh. Nah, kita akan memulai pelajaran kita, namun sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Nanti setelah berdoa, silakan yang bertugas untuk memimpin menyanyikan Hari Nasional Garuda Pancasila. Silakan yang bertugas maju dulu. Coba ibu tanya lagi, kemarin kita belajar tentang apa ini? Kita belajar materinya masih tentang tema 5, yaitu berwirausaha. Ya, berwirausaha kemarin kita belajar tentang muatan IPS, kerjasama ASEAN, ada bidang ekonomi, ada bidang politik. Hari ini kita akan belajar tema 3 muatan IPA dan SDGT. Coba perhatikan tujuan pembelajaran kita pada saat hari ini. Video PPT dan diskusi kelompok peserta didik dapat menyimpulkan sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti muatan IPA. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga. Melalui pengamatan video PPT dan berdiskusi menjawab soal, siswa dapat menganalisis reklam
punya elektronik di rumahnya? Nah, tidak ada ya. Meskipun sekarang smartphone sudah ada di mana-mana, tapi masih ada yang punya ini. Kemudian gambar yang berikutnya. Nah, siapa yang punya mainan kulkas ini? Nah, punya mainan kulkas ya? Ada buah-buahan, banyak macamnya. Biasanya ada hewan juga, emoji. Oke, ini ada di rumah? Ya, makanya pakaian kalian selalu bagus karena disuntikan sama orang. Apa ini? Ignatius. Ini gambar apa? Ya, kipas angin. Apa gunanya, Ken? Ya, mendinginkan dan meninggalkan suhu. Ini gambar apa? Nah, minuman. Produk minuman. Apa ini? Ini? Ya, biskuit coklat. Oreo. Sekarang ibu tanya, kira-kira apa ya hubungannya antara gambar yang kasih ini dengan pelajaran kita? Ada setrika, ada kipas angin. Ya, apa sih? Magnet. Jadi benda-benda yang ibu kasih contoh tadi itu menggunakan magnet. Berarti magnet itu diperlukan tidak dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak ada magnet, kamu nggak bisa nempel mainan yang stiker-stiker tadi ke kulkas. Iya kan? Itulah gunanya magnet. Oke, nah ini. Kalau yang gambar ini, ada Sprite, ada Citato. Berarti ini maksudnya apa? Kenapa dia harus ditaruh di kemasan yang menarik? Ya langsung aja ditaruh di gelas kasih sama pelanggan. Berarti ada tujuannya. Produk ini harus dibuat menarik supaya ada yang berminat membeli. Kemudian bukan hanya kemasannya. Nah, yang terakhir tadi, ada komposisinya, komposisi tepung tapioka, gula, minyak nabati. Kemudian ada tanggal kadaluarsanya, sama yang memproduksi. Itu berarti tentang apa itu? Reklame. Itulah gunanya reklame, embalase, dan buklet. Nah, sekarang ibu akan membagikan kepada anak-anak LKPD. LKPD-nya nanti apa ibu bagikan? Sambil kalian menyimak video terlebih dahulu ya. Tolong ditulis dulu nama kelompoknya, baru nanti menyimak video pembelajaran. Muatan IPA KBI 3.5 dan 4.5 menjelaskan pengertian medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi berawal dari kutub utara ke selatan magnet. Gambar yang pertama, garis-garis gaya magnet pada magnet batang. Gambar yang kedua, garis-garis gaya magnet pada magnet U. Dua kutub magnet yang sama saling didekatkan sehingga menjadi tolak menolak antar magnet. Berikut ini gambarnya.
Dua kutub magnet yang berbeda saling didekatkan sehingga membentuk garis-garis gaya magnet dari kutub utara ke selatan antar magnet, atau dalam artian terjadi tarik-menarik. B. Menjelaskan cara membuat magnet sederhana. Yang pertama dengan cara menggosok. Perhatikan gambar berikut ini. Langkah-langkahnya, benda magnetis seperti besi dan baja digosok menggunakan salah satu kutub magnet. Arah gosokan searah, tidak boleh bolak-balik. Semakin banyak gosokan, semakin kuat sifat kemagnetan benda. Cara yang kedua dengan menginduksi. Langkah-langkahnya, benda magnetis seperti besi dan baja ditempelkan pada magnet. Benda tersebut akan memiliki sifat kemagnetan selama menempel pada magnet. Sifat kemagnetan akan hilang jika benda dilepaskan dari magnet. Cara yang ketiga adalah dengan mengalirkan arus listrik atau dikenal dengan elektromagnet. Langkah-langkahnya, benda magnetis seperti besi dan baja dililitkan dengan kawat tembaga. Benda dialiri listrik sehingga memiliki sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan akan hilang jika benda tidak dialiri listrik. Elektromagnet digunakan pada telepon, alat pelantang suara, dan lain-lain. Muatan SBGP KD 3.1 dan 4.1 A menjelaskan ciri-ciri embalase. Embalase adalah reklame yang terdapat pada kemasan berisi informasi tentang produk atau identitas produk. Oke, sudah disimak tadi pembahasan di video. Karena kami bagikan RKP ini supaya tahu gambarannya. Tadi tujuan sudah ibu jelaskan. Berarti sekarang kita sudah tahu yang akan kita pelajari adalah tentang apa? Magnet. Sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua tentang SPDP tentang apa? Ya, reklame, embalase, dan buklet. Itu yang akan kita pelajari. Nah, ini sudah cukup dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok Jacinda, topik permasalahannya nomor 1. Sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 1 ya, kelompok Jacinda. Kemudian kelompok 2, kelompok base, cara membuat magnet. Jadi gambarnya berarti apa ini? Kelompok base. Ya, ada 3 tadi. Menggosok, induksi, dan elektromagnet di listrik. Berarti kamu yang pertama ya, menggosok. Kelompok yang ketiga, kelompok lainnya itu dengan cara menginduksi. Nah, yang kelompok keempat berarti dengan cara elektromagnet. Kelompoknya si Ayu. Nah, kelompok yang kelima, kelompok yang terakhir adalah ciri-ciri reklame. Ya, ciri-ciri reklame. Itu tugas kelompok kalian. Silakan dibahas bersama kelompoknya. Ya, yang bagian kelompoknya aja. Nah, silakan kerja dengan kelompoknya. Boleh menggunakan Google Sheet. Nantinya siapa tahu penjelasan dari video tadi ada yang lupa atau PPT-nya tadi.
LKPD-nya, ketua kelompoknya, kumpulkan di depan. Sudah dibuat ya? Ya, nama kelompoknya sudah dibuat. Ya, good. Ini dulu. Ya, kumpulkan. Kumpulkan. Ini baru kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Sudah ya? Nah, jadi anak-anak harus konsentrasi, fokus dengan yang dipresentasikan oleh kelompok yang baru. Nanti ada bagian menjadi moderator memperkenalkan kelompoknya, ada membacakan hasil diskusinya, bahwa membacanya yang lantang dengan suara yang jelas supaya teman-temannya bisa mendengar. Oke, supaya ibu ambil angkat ya. Kalau bisa. Yang maju pertama kelompok 2, Brian Kalista Ipana. Ayo silakan maju. Anak-anak, ini adalah presentasi dari kelompok 2. Silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan sekolah dalam membuat magnet. Ini tergolong mudah, yaitu dengan membuat magnet pada baterai listrik seperti baja dan besi. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi hasil diskusi mereka cara membuat magnet dengan menggosok yang pertama katanya menggunakan magnet dan baja atau besi. Kemudian digosokkan searah, nggak boleh suka-sukanya bolak-balik, harus searah. Nah, jadi kelompok 2 semakin lama digosok maka daya magnetnya akan semakin apa? Kuat. Good. Apakah ada tambahan atau sanggahan dari kelompok lain? Nah, benar ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Silakan dulu. Nah, LKPD-nya langsung dikumpul. Silakan kepada kelompok 1. Siapa yang bagian moderatornya? Kelompok kami akan membahas secara singkat soal muatan cara pasar. Sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. 1. Elektromagnetis. 2. Paramagnetik. 3. Diamagnetik. Ferromagnetik merupakan benda yang dapat diarti dengan kuat oleh magnet. 2. Paramagnetik merupakan benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. 3. Diamagnetik merupakan benda yang ditolak dengan lemah oleh magnet. Maaf jika ada kekurangan dari kelompok kami. Itu ya kelompok 1. Kenalkan kami dari kelompok 5 yang merupakan Jose, Mas, Kalista, Gopal. kami akan mempresentasikan ciri-ciri dari kami, yaitu bulat dan membarase. Membarase salah satu jenis pengaruh visual yang terdapat pada masa makanan atau minuman. Dapat kemarin tentang suatu produk, bentuk kemasan juga bermasalah, juga menyesuaikan dengan bentuk. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, kelompok 3. Nah, yang lainnya mulai nyimak ya. Perkenalkan kami dari kelompok 3
Dalita, Hidayah, Ricardo, dan Fanya. Kami akan menjelaskan tentang konduksi. Benda magnetis besi atau baja yang akan dibuat menjadi magnet, ditempelkan atau dilekatkan pada magnet. Benda magnetis menempel pada magnet akan bersifat magnet yang dapat menarik magnet. Tujuan pemakaian tersebut hanya sementara dan akan hilang jika benda tersebut dilepas dari magnet. Tidak ada kekurangan di dalam kelompok kami. Ya, jadi cara yang kedua adalah menginduksi. Jadi kelompok 3 ini mengatakan bahwa menginduksi menggunakan apa tadi? Magnet dan ya benda magnetis. Apa contohnya kelompok 3? Benda magnetis. Besi baja. Besi baja digunakan. Iya, tarik-tarik. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan dulu. Kelompok yang terakhir. Kenalkan, kami dari kelompok 4 yang bernama Yusuf, Mikri, Ara, Ayu. Kami akan mempresentasikan yaitu benda magnetis dililit oleh kawan tembaga, kemudian dialiri arus listrik. Magnet yang dialiri arus listrik disebut elektromagnet. Elektromagnet digunakan pada berbagai peralatan seperti telepon, alat pelantang suara, televisi, dan kipas angin. Oke, ini cara yang ketiga ya dengan elektromagnet. Menggunakan apa itu? Listrik. Listriknya yang pertamanya pakai baterai. Kemudian tembaga ya, kawat tembaga dan benda magnetis. Ketika dililitkan apa yang terjadi? Ada gaya magnet. Kalau misalnya diputus dari baterai, apa yang terjadi? Gaya magnet akan Menurun, berkurang atau hilang? hilang. Nah, saat diputus ya udah nggak tersambung lagi dengan gaya magnet tadi. Ada yang mau menambahkan? Sudah? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Bagus. Ya. Nah, kenapa ibu suruh maju semuanya? Yang pertama, melatih percaya diri. Karena masih ada anak-anak karena nggak mau maju, beda ya. Kalau luar juga karena kakinya sakit ya, ya. Bukan karena nggak percaya diri. Ya. Kemudian yang kedua adalah kerja sama, kerja tim kalian tuh. Nggak bisa kalian itu sendiri-sendirian. Kalian harus bersama-sama. Ternyata setelah maju, deg-degannya berkurang karena sama-sama tadi kan. Deg-degannya berkurang karena sama-sama. Terus konsentrasi dia karena melihat kawannya ada 4-5 orang yang maju. Oh jadi tahu, oh ternyata cara membuat magnet ada 3. Apa tadi? Induksi, menggosok, mengalirkan arus listrik. Mengalirkan arus listrik disebut dengan mengalirkan arus listrik disebut dengan elektromagnet. Apa contoh benda di rumah kita yang menggunakan gaya magnet? Kipas. Apalagi Kevin? Televisi. Apalagi Ayu? Setrika. Ya, kalau setrika magnet kita tahu. Nah, jadi yang selanjutnya yang terakhir kelompok 5 tadi. Siapa yang suka kalau istirahat diciki-ciki? Dia nggak tanggal kadaluarsanya. Nah, jadi mulai dari sekarang lihat, oh ini komposisinya, oh ini tanggal kadaluarsanya. Nah, kayak kemasannya yang menarik aja yang ditengok. Bagian belakangnya ditengok juga ya. Jangan cover depannya. Yang belakangnya juga ditengok. Ya, jika tuh enak, langsung makan. Ya, biasakan melihat apa komposisinya. Yang pertama sekali apa?
tanggal kadaluarsa. Oke, jadi itu pembahasan kita hari ini. Kita sudah berdiskusi, sudah presentasi. Adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, berarti sekarang tugas anak-anak adalah mengerjakan lembar evaluasi. Mengerjakan sendiri ya, waktunya 15 menit. Tulis nama lengkap, nomor absen, kemudian hari dan tanggal. Ingat ya, jawab dengan benar. Asal-asal dijawab. Oke, silakan. Waktunya sudah habis, dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Oke, sudah dikumpulkan semua? Baiklah anak-anak, pelajaran kita sudah selesai hari ini. Coba siap-siap dulu. Ya, bereskan semua bukunya dulu. Tepuk semangat. Jadi belajar apa hari ini tadi? Ahmed reklame kembali sebelumnya. Ingat, persiapkan untuk pelajaran besok penguatan bahasa Indonesia dan IPS. Baca buku tipnya, nanti mengirim lewat WA materinya. Kemudian nanti nilainya efek ideal berarti harus ada tindak lanjutnya lagi ya, remedial selanjutnya. Nah, kita akan mengakhiri pelajaran kita. Kita awali dengan doa, berarti harus kita akhiri dengan doa. Siapa yang bertugas memimpin doa pula? Ya, Epi, ayo, Epi. Amin. Ya, selamat siang anak-anak. Sampai jumpa besok hari Selasa. Barisan arah. Oci. Guys. Ya, belakang. Jacinda. Terakhir, Damita. Nah, bisa lewat ya?
sekalian. Oke. Ya, sudah. Dadah anak-anak, besok lagi.